Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ pencernaan dan saluran pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia yaitu mulut, lidah, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, hati, pankreas, kantong empedu, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan normal pada manusia. Dalam proses pencernaan makanan manusia, mulut adalah gerbang awal dari saluran pencernaan. Dalam mulut akan ada pemecahan makanan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dicerna, dan air liur akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya, menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Dalam mulut terdapat lidah. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan, yang tersusun atas otot lurik dan dilapisi oleh selaput mukosa. Di dalam lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Selanjutnya, makanan akan sampai ke faring. Faring adalah tenggorokan atau kerongkongan yang terdapat persis di depan tulang leher, yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring berfungsi sebagai alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Selanjutnya, makanan akan tiba di esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut melalui proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Saat di lambung, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Proses mekanik yaitu melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan, serta hormon-hormon pencernaan lainnya. Selanjutnya, makanan akan tiba di usus halus. Pada usus halus, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil, dan hati menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Selanjutnya, kotoran atau limbah yang tersisa dari proses pencernaan makanan pada manusia akan dialirkan melalui usus besar, melalui gerakan peristaltik. Pertama dalam bentuk cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Tinja disimpan di dalam usus besar sampai ia mengosongkannya ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari. Saat gas atau feses masuk ke dalam rektum, sensor mengirimkan pesan ke otak. Otak kemudian memutuskan apakah isi rektal dapat dilepaskan atau tidak. Jika bisa, maka otot mengendur dan rektum berkontraksi mengeluarkan isinya. Di anus terdapat lapisan anus yang dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Ini memberitahu apakah isi dalamnya berupa cairan, gas, atau padat. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang menggantikan feses keluar di saat yang tidak seharusnya. Pernahkah kamu mengalami nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, mual dan muntah, serta hilang nafsu makan? Nah, itu adalah gejala-gejala yang timbul apabila seseorang menderita gastritis. Bagaimana proses pencernaan pada penderita gastritis? Proses pencernaan pada penderita gastritis sama halnya dengan proses pencernaan normal. Tetapi pada penderita gastritis, dinding lambung atau lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Iritasi akan muncul tiba-tiba dan nyeri ulu hati yang parah walau hanya sementara. Iritasi juga dapat mengubah struktur lapisan lambung menjadi kanker. Sekarang, apa sih penyebab dari gastritis tersebut? Yuk disimak penjelasannya. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan rusaknya mukus pelindung adalah infeksi bakteri, pertambahan usia, berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol, terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri, serta autoimun. Ini adalah contoh gambar perbedaan lambung yang normal dengan lambung yang mengalami gastritis. Peradangan lapisan lambung dapat terjadi secara mendadak, yaitu radang lambung akut, atau berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu radang lambung kronis. Radang lambung akut yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kronis. Seberapa umumkah penyakit ini? Gastritis termasuk kondisi umum, hanya saja penyakit ini lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang menggunakan obat pereda nyeri dalam jangka panjang.
Obat-obatan ini diketahui bisa mengikis lapisan yang melindungi lambung dari efek asam lambung. Selain itu, orang yang sudah kecanduan alkohol juga rentan mengalami peradangan pada lambung. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari radang lambung yaitu tukak lambung, radang lambung atrofik, anemia, defisiensi vitamin B12 dan anemia pernisiosa, serta tumor lambung. Nah, apakah penyakit gastritis dapat disembuhkan? Gastritis atau radang lambung dapat disembuhkan, tapi butuh waktu yang lama. Untuk mengobati gastritis dan meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan, dokter dapat memberikan obat-obatan berupa obat antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Contoh obat antasida yang dapat dikonsumsi oleh pasien adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Selanjutnya ada obat penghambat histamin 2. Obat ini mampu menurunkan produksi asam di lambung, contohnya adalah ranitidin, simetidin, dan famotidin. Obat penghambat pompa proton atau PPI contohnya adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Obat antibiotik yaitu contohnya amoxilin, clarithromycin, tetrasilin, dan metronidazol. Untuk membantu meredakan gejala dan penyembuhan gastritis, tentunya kita perlu menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan. Hal ini terutama dalam pengaturan pola makan. Berikut pola hidup sehat yang harus kamu terapkan untuk mencegah terjadinya gastritis, yaitu hindari makanan pedas, terlalu asam, atau mengandung gas seperti kol dan sawi. Kurangi atau hindari konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda. Perbanyak frekuensi makan, namun dalam porsi kecil, kurang lebih 5-6 kali sehari. Usahakan jadwal makan teratur dan jangan sampai terlambat. Kelola stres dengan baik melalui olahraga, metode relaksasi, atau kegiatan lain yang disukai. Nah, itulah penjelasan mengenai penyakit gastritis pada pencernaan. Jagalah pola hidup dan pola makanmu agar tidak terkena penyakit terutama pada pencernaan. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.